DC lapangan akan berakhir karena ada wacana dari OJK bahwa pinjaman online ini tidak boleh lagi menggunakan jasa yang namanya DC lapangan ataupun pihak ketiga. Kita simak saja videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas tentang DC lapangan, bahwa di sini OJK sudah mewacanai bahwa DC lapangan di aplikasi pinjaman online akan dilarang. Apakah ini akan terjadi atau tidak? Kita simak saja dan juga kita bahas, teman-teman. Dan sebelum itu, terima kasih banyak yang selalu mensupport channel ini, yang selalu mendukung channel ini, yang selalu menonton video-video saya. Semoga kebaikan kalian menjadi amal ibadah untuk kalian semua. Dan tentunya juga support kalian akan saya jadikan kebaikan tentunya, yaitu dengan cara menjalankan program yang memang saya sudah rencanai, yaitu dengan membantu nasabah-nasabah yang terjerat di aplikasi pinjaman online, yaitu dengan membayar hutang-hutang mereka, yaitu dari penghasilan channel itu. Mudah-mudahan kedepannya program ini bisa dijalankan ya. Jadi saya butuh banget sekali support kalian, terus support channel ini supaya bisa berkembang nanti kedepannya. Semoga program ini akan berjalan, teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik video kali ini. Jadi di sini debt collector lapangan ini memang sering sekali didatangkan oleh aplikasi pinjaman online, yang mana debt collector lapangan ini adalah yang disebut juga pihak ketiga ataupun outsourcing. Nah, pihak ketiga ini memang adalah pihak yang bukan dari pihak aplikasi. Bahkan kemarin pun di aplikasi-aplikasi pinjaman online besar, legal juga, pihak ketiga ataupun DC lapangan ini bisa berbuat onar ataupun melakukan penagihan dengan secara kasar. Ini bisa merugikan pihak pinjol juga sebenarnya, bukan hanya merugikan nasabah. Jadi untuk itu OJK ada wacana bahwa pinjaman online ini tidak akan dibolehkan lagi menggunakan yang namanya outsourcing, karena DC lapangan yang disebut outsourcing ataupun pihak ketiga ini sulit dilacak. Jadi ini sebenarnya bisa merugikan mereka semua. Jadi ini untuk penagihannya pun tidak sesuai SOP. Jadi mereka menagih dengan keinginan mereka sendiri, supaya yang penting mereka mendapatkan hasil. Pasti keuntungannya seperti itu. Seperti di video kemarin, aplikasi ataupun debt collector di aplikasi Kredipo, karena saya juga sudah upload, itu mereka mengatasnamakan aplikasi Kredipo, tapi penagihannya di luar SOP ataupun kasar dan juga arogan. Nah, itu bisa merugikan aplikasi itu sendiri, teman-teman. Jadi OJK langsung mewacana bahwa aplikasi pinjaman online ini tidak boleh menggunakan yang namanya pihak ketiga ataupun outsourcing, supaya masyarakat itu bisa tenang, teman-teman, dari penagihan-penagihan debt collector lapangan yang arogan dan juga memang mengintimidasi untuk melakukan penagihan. Ya, mudah-mudahan saja wacana ini bisa berjalan, karena ini memang baru wacana dari otorisasi jasa keuangan bahwa pihak ketiga pinjaman online itu akan segera dilarang. Mungkin mereka akan memperbolehkan pihak dari aplikasi pinjol itu sendiri, bukan dari pihak outsourcing, teman-teman. Karena untuk sekarang kebanyakan aplikasi pinjaman online ini menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Karena memang penagihan dari pihak ketiga ini banyak sekali merugikan nasabah-nasabah aplikasi pinjaman online. Otorisasi jasa keuangan di sini memberikan izin ke aplikasi pinjaman online itu supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk mengintimidasi masyarakat. Jadi ada bagusnya juga sebenarnya kalau memang OJK ini melarang yang namanya pihak DC lapangan yang disebut outsourcing ataupun pihak ketiga, supaya nasabah-nasabah pinjaman online ini tenang, teman-teman ya. Jadi kedepannya tidak ada lagi yang namanya penagihan debt collector lapangan yang memang penagihannya itu kasar, mengintimidasi. Bahkan memang penagihan-penagihan sang debt collector sudah kejadian ke belakang, itu bisa membuat nasabah-nasabah itu stres, teman-teman. Ada yang depresi, bahkan sampai bunuh diri. Itu dikarenakan memang penagihan dari debt collector lapangan itu sangat arogan dan juga mengintimidasi sang nasabah di aplikasi pinjaman online. Nah, mudah-mudahan kedepannya OJK
bisa benar-benar melarang aplikasi pinjaman online menggunakan yang namanya DC Lapangan ataupun pihak ketiga. OJK juga mungkin menunggu kita sebagai nasabah melaporkan arogannya sang DC Lapangan. Jadi di mana kalian jika ada yang namanya DC Lapangan datang ke kalian dan juga mengintimidasi cara melakukan penagihannya, nah di sini kalian laporkan saja supaya OJK memiliki kekuatan untuk menutup ataupun melarang aplikasi pinjaman online menggunakan yang namanya DC Lapangan dan pihak ketiga, teman-teman. Jadi itulah kenapa kita harus melapor setiap kita mendapatkan intimidasi dari DC Lapangan pinjaman online yang memang benar-benar dari pihak ketiga yang mungkin penagihannya di luar SOP dan juga kasar, teman-teman, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya ini bisa terjadi ya, teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sebagai nasabah bisa tenang, tidak ada yang namanya DC Lapangan yang mengintimidasi kita semua. Jadi kita walaupun gagal bayar, tapi kita juga bisa merasakan ketenangan dari teror-teror sang debt collector pinjaman online, teman-teman. Nah, itulah sih informasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Mudah-mudahan ini semua terjadi, bukan hanya wacana saja dari OJK, tapi bisa terjadi bahwa aplikasi pinjaman online ini tidak memiliki yang namanya DC Lapangan ataupun tidak menggunakan yang namanya DC Lapangan yang disebut pihak ketiga ataupun outsourcing, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Saya pamit, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.